Nah, ini. Maka topik ini kita berbicara mengenai peranan dari sistem analis. Nah, jadi berbicara dengan topik ini gitu ya, maka kita akan lihat nanti gitu ya, bahwasanya ada beberapa tipe-tipe informasi ya, tipe-tipe sistem informasi yang akan dipasok oleh akuntan. Lantas bagaimana peranan dari sistem analis dan juga bagaimana fase pengembangan siklus hidup pengembangan sistem ya, dan juga peranan aplikasi computer aided software engineering tool gitu ya. Nah, jadi bicara tipe-tipe sistem gitu ya, itu ada yang namanya TPS ya, Transaction Processing System. Nah, ini yang paling bawah gitu ya. Ada yang namanya Office Automation System, ada namanya Knowledge Work System, ada Management Information System, ada Decision Support System, ada yang dikatakan expert. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi ada berbagai jenjang itu. Nah, kalau akuntan itu berada di mana? Di level keputusan mana dia dalam pengambilan keputusan? Ya, berada di yang namanya TPS ya, Transaction Processing System. Nah, bicara dari peranan dari analis itu gitu ya, dia memberikan pasokan informasi. Nah, pasokan informasi kepada siapa? Nah, kepada seluruh jenjang pengambil keputusan tadi ya. Apakah di TPS, apakah di OAS, apakah di TWS, sampai pada di CSGWS. Nah, semuanya akuntan punya peranan masukannya kepada beberapa ahli ini gitu ya. Nah, jadi mulai dari operational level lah dengan kata lain, ya, knowledge level, higher level, sampai strategic level dipasok informasinya. Oleh siapa? Oleh akuntan itu, ya. Nah, jadi yang namanya TPS itu tipe pengambil keputusan yang bagaimana? Ya, TPS itu adalah pengambil keputusan yang memproses data rutin transaksi. Berarti bukti rutin transaksi sehari-hari, apakah penjualan, apakah data penjualan, apakah data pembelian, ya, dan juga mendukung aktivitas operasi sehari-hari, penggajian, ya, persediaan dan manajemen. Itulah namanya TPS. Atau nama kata lainnya adalah sistem pemrosesan transaksi (SPT), gitu ya. Nah, akuntan itu di level SPT. Nah, jadi orang pajak, bagian pembukuan, bagian kasir, gitu kan, itu semuanya di mana? Di TPS. Nah, jadi kalau dijenjangkan di organisasi, pekerjaan akuntan itu di level yang paling bawah ternyata, ya, bukan di level menengah. Karena apa? Di operasional ya, gitu ya. Nah, kemudian yang orang di kelompok knowledge level tadi, itu dia meliputi keputusan yang mana? Yang namanya Office Automation System dan Knowledge Work System. Nah, jadi kalau dia Office Automation System ini mendukung informasi, ya, mendukung informasi mulai dari berarti dia membuat word processing, ya, Word, spreadsheet, desktop, electronic schedule, ya. Nah, itulah ya, knowledge work system. Nah, jadi ingat ya, knowledge work level itu terdiri dari dua, Office Automation System dan knowledge work system. Ya, kemudian higher level tiga ya. Nah, jadi tiga tipe sistem informasi yaitu MIS, ya, DSS dan expert. Nah, jadi diambil keputusannya ya pada level higher namanya. Kemudian di level strategik ya ISS, GDSS dan CSGWS. Nah, jadi inilah di strategic level. Nah, itu ya. Jadi sudah jelas ya di mana kedudukan akuntan di situ. Nah, jadi walaupun demikian, para analis sistem itu berada di seluruh level yang ada, gitu ya. Jadi kalau dengan kata lain, kalau mau mengembangkan diri sekarang di era teknologi informasi, ya kita jangan mau jadi akuntan saja, gitu ya. Tetapi haruslah mengembangkan diri, gitu ya, menjadi seorang analis sistem. Nah, itu peluang besar, peluang pekerjaan yang besar sekarang ini ya. Jadi dengan kata lain, tingkatkanlah kemampuan itu, kemampuan teknologi informasi, kuasai bahasa pemrograman, kuasai bahasa apa ya, kuasai bahasa database, gitu ya, yang namanya pengelolaan database, kuasai teknik jaringan komputer dan sebagainya. Kalau ingin kedudukannya menjabat sebagai analis sistem. Nah, jadi akuntan itu boleh banyak jadi lapangan pekerjaannya, termasuk di dalamnya adalah expert system. Gitu. Kalau bila perlu pun kuliahnya dua, gitu kan? Satu di akuntansi, satu di informatika. Nah,
Kalau mau yang rajin ya ambil kuliah kedua. Supaya apa? Supaya bisa menduduki jabatan kalau kerja nanti ya sebagai analis. Ya, jadi nggak buru-buru sebagai akuntan saja. Karena pekerjaan akuntan itu apa ya paling bawah itu operasional level namanya. Strategic level udah masuk orang informatika. Jadi ada integrasi antara teknologi baru dengan sistem. Nah, di mana mulai berlakunya e-commerce ya dan sistem web itu udah terasa sekali sekarang ini. Ya, dan juga semakin enterprise resource planning-nya perusahaan. Ya, kalau dulu masih manual itu masih berperan. Nah, sekarang ERP gitu ya. ERP itu udah rata-rata gitu ya. Dan juga wireless system ya, artinya tanpa kabel, dan juga ada pengembangan aplikasi yang namanya open source gitu ya. Nah, jadi di berbagai berbagai jenjang organisasi tadi diterapkan itu yang namanya wireless, ERP dan e-commerce system gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya di mana kedudukan dari akuntan itu. Nah, jadi kedudukan sistem analis. Ya, jadi kedudukan sistem analis bisa dia sebagai konsultan, ya bisa sebagai ahli pendukung ya support expert, dan juga sebagai agen perubahan. Nah, jadi peranan dari analis itu tiga ya, konsultan, pendukung dari para ahli, dan juga agen perubahan ya. Nah, jadi kualitas dari sistem analis itu setidaknya memenuhi tiga hal. Apa itu? Pertama, dia mampu memberikan pemecahan masalah, problem solver ya. Kemudian juga mampu berkomunikasi. Nah, ini yang harus dimiliki orang sekarang ya. Jadi kalau kita nggak bisa komunikasi dengan orang lain, bagaimana mungkin ya bisa kita bekerja sama? Ya, jadi haruslah communicator. Kemudian juga strong personal, ya punya kepribadian ya, dan juga etik lah ya, dan juga disiplin dan juga punya motivasi diri. Nah, bicara dengan sistem, maka nanti kita bicara yang namanya siklus hidup pengembangan sistem, di mana siklus hidup pengembangan sistem itu tidak terelakkan ya bagi organisasi. Pasti ada ya siklusnya. Ada awal, ada akhir. Ya, sama juga dengan sistem akuntansi, itu ada awal, ada akhir. Ya, sama juga dengan siklus hidup manusia. Ada dari dilahirkan sampai dewasa, sampai tua, sampai anak-anak, ya sampai meninggal misalnya ya. Nah, itu ada siklusnya semuanya. Jadi, dalam siklus hidup pengembangan sistem di sini, ya secara spesifik, ya mengidentifikasi lah ya, peran aktivitas yang dilakukan oleh apa tadi gitu ya, analis sistem tadi. Jadi setiap fase itu sifatnya harus unik ya. Nah itu. Nah kalau kita ditanya orang berapa itu siklus hidup pengembangan sistem, ada berapa fasenya gitu ya. Nah jawabnya ada 7. Nah, 7 ya. Ini pun nanti kalau ditanya ujian ada 7 siklus hidup pengembangan sistem. Pertama adalah mengidentifikasi problem, ya mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan informasi. Oke. Yang ketiga adalah menganalisa kebutuhan sistem baru. Ya. Yang keempat adalah mendesain, ya mendesain sistem baru. Yang kelima adalah mengembangkan perangkat lunak. Yang ketujuh adalah menguji sistem baru, dan juga yang ketujuh adalah mengimplementasikan sistem baru. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya aktivitas fase dari siklus hidup pengembangan sistem yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah caranya gimana? Caranya menginterview ya. Jadi menanya jawab ya para pengguna sistem ya, user. Outputnya apa? Kalau sudah diidentifikasi, maka menentukan laporan kelayakan. Apakah suatu masalah bisa didefinisikan atau tidak. Nah, itu ya fase yang pertama. Fase yang kedua adalah menentukan kebutuhan. Ya, determining human information. Jadi apa saja caranya menentukan kebutuhan itu? Diwawancarai dulu, gitu ya. Disampling dulu dengan kuesioner, gitu ya. Maka outputnya adalah bisa memahami ya apa yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini dimappingkan oleh si pewawancara ya. Yang ketiga adalah analisis sistem, kebutuhan sistem. Jadi menganalisa kebutuhan sistem itu gimana caranya? Caranya adalah membuat data flow diagram, ya membuat kamus data,
menganalisa struktur keputusan, dan juga menyajikan proposal sistem. Nah, itu ya. Outputnya apa? Outputnya adalah merekomendasikan apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu ya. Yang keempat, mendesain sistem baru. Jadi mendesain sistem baru adalah mendesain prosedurnya, mendesain perangkat komputer sistemnya, yang mendesain pengendalian sistemnya, dan juga mendesain prosedur sistemnya. Outputnya apa? Ya, outputnya sistem aktual ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase pengembangan dan dokumentasi. Jadi analisa aktivitasnya adalah programmer itu mengembangkan sistem baru. Kemudian juga ya mengembangkan komunikasi yang efektif. Nah, itu ya. Outputnya apa kalau dia developing and documenting software? Outputnya adalah komputer program atau juga sistem documentation ya. Nah, kemudian fase berikutnya itu adalah fase pengujian. Jadi kalau kita menyusun sistem baru sebelum diimplementasikan harus dulu diuji gitu ya. Diuji berupa apa? Ya diuji lah sistem bagaimana kendalanya. Bagaimana ya kalau ada bug-nya ya. Maka di sini ada maintenance documentation gitu ya. Kemudian juga fase berikutnya adalah fase implementing dan evaluating. Jadi fase implementasi dan evaluasi meliputi ya aktivitas apa ya mengimplementasikan, artinya di situ di training karyawan yang udah siap ya atas usulan sistem baru ya. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi boleh aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat rata-rata berapa jumlah waktu yang dibutuhkan ya untuk kebutuhan sistem baru itu 40%. Yang paling banyak itu ya jalannya sistem itu ya pada saat maintenance ya 60%. Nah, itu. Nah, jadi dampak maintenance itu adalah ya meremove sistem yang rusak ya dan juga enhancing existing software gitu ya. Artinya ya memaintenance ya keberadaan sistem yang baru yang sudah diterapkan tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa sumber daya yang dikonsumsi atas jalannya sistem baru itu adalah ya ini sumber daya dikonsumsinya adalah jumlah waktunya. Jadi lebih banyak ini waktu untuk post implementation, artinya maintenance tadi ya 60%, sedangkan 40% pengembangan sistem baru. Nah, jadi kalau kita perusahaan ya perusahaan ya kalau masalah installnya sebentar aja ya. Tapi kalau masalah implementasinya dan juga evaluasinya itu yang paling banyak waktunya kan gitu ya. Karena butuh dulu jalan ya, butuh dulu apakah ada resistensi atau tidak, maka disitulah apa ya konsumsi waktunya yang banyak. Nah, jadi dalam hal ini sistem baru itu ada secara sistem tradisional dan ada sistem pengembangan sistem apa ya sistem development case ya dan juga object oriented system analysis. Nah, ini beberapa alat-alatnya ya. Mau pakai tradisional boleh, mau pakai case system boleh, mau pakai object oriented system boleh ya. Jadi ini metodenya ya. Nah, kalau dia case tool gimana? Ya, case tool itu ya suatu alat produktivitas yang menganalisa secara mengimplisит mengembangkan secara otomasi sistem yang baru ya. Case tool di sini klasifikasinya pun ada gitu ya. Ada yang upper, ada yang lower, ada yang integrated gitu ya. Dan yang upper itu meliputi yang meng-create gitu ya. Tingkat lower itu men-generate ya. Nah, secara gambaran umum ya tradisional dengan case itu inilah dia. Jadi kalau dia dengan tradisional itu semuanya apa gitu ya di pada fase pengembangan sistemnya itu lebih banyak gitu ya. Artinya pada saat analis ke desain itu ada design question. Ya pada saat desain ke program itu ada program specific question. Kalau pada saat program design encoding itu ada program bug error dan juga ada installation bug. Nah, sedangkan case itu lebih minim dia. Artinya dari analis ke desain itu ada design question, dari desain ke upper itu adanya desain flow inconsistent. Nah, itu. Nah, itulah ya. Nah, itulah
terkait dengan yang namanya peranan analis sistem. Nah, jadi dengan kata lain disimpulkan bahwasanya analis sistem itu ya itu berada di seluruh jenjang organisasi. Dan jadi akuntan itu kedudukannya bisa juga sebagai sistem analis ya. Seandainya akuntan itu ditugaskan ya sebagai orang yang mendapatkan mandat untuk menghandle sistem ya atau ingin mengubah sistem. Nah itulah ya yang perlu kita sampaikan hari ini. Ada yang mau didiskusikan silakan, adik sekalian. Oke, ada? Ya jadi kita kuliahnya terus ya sampai hari apa ya mulainya hari Senin. Jadi hari Sabtu kosong ya, nggak ada lagi.